Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa, berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, saling menasihati di antara kita. Semoga berkumpulnya kita di masjid ini, amal soleh kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil hisab nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini insyaallah kita akan membahas materi yang ringan terkait keutamaan bulan Ramadan dan hikmah kita disyariatkan berpuasa. Kita tahu bersama bahwasanya kita sedang berada di masih di awal-awal bulan yang mulia, bulan yang spesial, bulan yang berbeda dibandingkan bulan yang lainnya. Ketika kita merasakan perbedaan di bulan ini, kita berbahagia, kita gembira, itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling ditunggu oleh orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan bagaimana keadaan salaf dulu ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Dari 6 bulan sebelumnya mereka berdoa agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah lewat bulan Ramadan, mereka 6 bulan berdoa agar amal soleh, ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka tahu betul hakikat bulan Ramadan ini. Ini bukan bulan sembarangan. Ini bulan khusus, bulan spesial. Jangan kita menyamakan bulan ini dengan bulan yang lainnya. Karena ketika kita memperlakukan bulan ini beda dari yang lainnya, kita bersiap, kita berusaha memperbagus ibadah kita, maka insya Allah Allah berikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya. Dan tentunya kita ingin meraih keutamaan dari bulan Ramadan ini, dan keutamaannya sudah sering kita dengar. Nabi SAW sebutkan dalam banyak hadits keutamaan bulan Ramadan ini, dan yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan di sore hari ini. Taib hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bahas, sebelum kita bahas hikmah puasa, kita bahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan Ramadan ini saja kita bahas. Bukan keutamaan puasa ya, keutamaan bulan ini. Yang pertama, bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita tahu sama-sama ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW sudah menentukan sesuatu itu berkah, maka pasti di situ ada banyak kebaikan di situ, dan kebaikannya menetap. Ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasanya Makkah dan Madinah itu tempat yang berkah, maka tentu kita beramal di tempat itu berbeda hasilnya. Ketika
Allah SWT menentukan suatu waktu, suatu hari atau suatu bulan tertentu berkah, maka tentunya ini berbeda nilainya ketika kita beribadah di situ. Jadi bagaimana kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini? Kita dengan beramal di bulan Ramadan, beramal saleh, baru kita bisa meraih keberkahan dari bulan yang mulia ini. Nabi SAW bersabda ketika masuk bulan Ramadan, beliau naik mimbar menyampaikan di hadapan para sahabatnya, Atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Banyak sekali kebaikan di bulan ini. Maka orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dia manfaatkan sebaik-baiknya momen bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena bulan ini bulan yang berkah, dan subhanallah secara umum orang Indonesia ya, secara umum dia suka sama sesuatu yang berkah, suka bertabarruk istilahnya. Orang Indonesia secara umum suka begitu. Ya orang luar juga ya, orang India misalnya kita lihat dapati orang Pakistan, mereka terkadang suka bertabarruk. Orang Indonesia secara umum suka. Kalau dikasih tahu ini sesuatu ini berkah, senang mereka misalnya. Dicari ke sana. Mereka tidak nyamperin tempat itu. Anda bilang ada pohon di sana, pohon berkah gitu. Bisa berbondong-bondong dia ke sana. Lah iya, orang Indonesia senang seperti itu. Dan sudah dikasih tahu ini pohon entah dari mana asal usulnya, kisah legenda turun temurun, pokoknya pohon itu pohon berkah aja. Udah datang ke situ udah macam-macam tuh. Ada yang ngusap, ada yang colok-colokin kunci motornya, kunci mobilnya, ada yang taruh pot foto pasangannya, ada yang nulis namanya dia, macam-macam. Karena mereka ingin mendapatkan keberkahan. Ada sebagian orang dia ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Wah ini tempat Madinah berkah, Mekah berkah. Oh iya itu tempat spesial, kota suci. Beda dibandingkan tempat yang lainnya. Tapi cara kita mendapatkan keberkahan di tempat itu beribadah di situ. Kita dapati sebagian kaum muslimin enggak nih. Dia usap-usap pintu Masjid Nabawi, dia pakai sorbannya digosok-gosok. Dia pengen dapatkan keberkahan. Tapi bukan seperti itu caranya. Kita yang menentukan sesuatu itu berkah hanya Allah dan Rasulnya. Perhatikan baik-baik ini. Poin sangat penting. Yang menentukan sesuatu itu berkah cuma Allah SWT. Karena sumber keberkahan itu dari Allah SWT. Yang boleh menentukan sesuatu berkah hanya Allah SWT. Nggak boleh kita ngarang-ngarang. Setelah itu kita tahu ini sesuatu ini berkah. Cara mengambil keberkahannya juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan kita ngarang sendiri. Ka'bah itu berkah ya. Bagaimana kita mengambil keberkahan di Ka'bah? Tawaf di situ, beribadah di sekitar Ka'bah. Bukan gunting kain Ka'bah itu. Ada orang Indonesia bawa gunting dia tawaf. Orang Indonesia itu, dia gunting itu kiswah Ka'bah, bukan main. Jadi karena mereka ini semangat ingin mendapatkan keberkahan, jiwanya masya Allah baik, pengen mendapatkan keberkahan. Nah keberkahan yang nyata sekarang kita berada di bulan Ramadan ini, bulannya penuh berkah, penuh kebaikan, maka manfaatkan dengan memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya yaitu amal ibadah kita dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Harus kita yakini ini. Kita tahu bersama Allah berikan kita beberapa momen-momen waktu ibadah ya, yang di waktu-waktu tersebut Allah lipat gandakan pahala. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Allah banyak berikan waktu yang di waktu tersebut kalau kita manfaatkan beribadah, pahala kita dilipat gandakan berkali-kali lipat. Karena umur kita pendek, umur kita umat Nabi Muhammad tidak seperti umat-umat terdahulu. Ini suaranya jelas nggak? Terlalu dekat nggak ini suaranya nih? Menggema nggak? Cukup. Kalau kita lihat umat-umat terdahulu ya, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, itu mereka umur mereka panjang-panjang, ratusan tahun. Kalau kita umur kita pendek, umat Nabi Muhammad ya, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit yang melewati itu. Banyak yang tewas sebelum itu, banyak yang udah mati sebelum sampai 60 tahun, banyak yang meninggal. Tersedikit yang lebih dari itu kata Nabi SAW. Umur kita pendek, udah gitu ibadah kita sedikit, banyak kan tidur, belum lagi
ngobrol-ngobrolnya, belum lagi ngalur ngidulnya, belum lagi jalan-jalannya. Sholat paling 5 menit, habis itu udah main HP, belum lagi main caturnya di pinggir jalan. Jadi ibadah kita sedikit. Nah, jadi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, umur kita pendek, Allah berikan kita banyak waktu-waktu, dia umat Nabi Muhammad ini khususnya, yang kalau kita beribadah di situ, Allah kasih kita pahala yang berlipat-lipat, yang mungkin kita butuh puluhan tahun umur kita mengerjakan ibadah itu. Kalau kita ingin pahala sebanyak itu. Di antaranya apa? Bulan Ramadan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kira ibadah kita di bulan Ramadan ini sama dengan ibadah kita di bulan lainnya. La, berbeda. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Nabi SAW menyebutkan di antara dalilnya, Nabi menyebutkan Inna umrata fi Ramadan taqdi hajjata atau hajjah ma'i. Al-Qamaqal SAW, umrah di bulan Ramadan itu seperti pahalanya seperti haji. Antum bayangin, umrah di bulan lain ya pahalanya pahala umrah, tapi umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Ini menunjukkan apa? Ibadah di bulan Ramadan ini berbeda nilainya. Kemudian dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, kita tahu sama-sama lebih baik dari 1000 bulan, dari ini kita kejar. Tidak ada di bulan lain keutamaan ini. Kita dapat pahala beribadah di bulan malam Lailatul Qadar seperti kita beribadah selama 83 tahun lebih. Gak ada yang kuat mau beribadah full 83 tahun, tapi Allah kasih kita bertemu di bulan Ramadan. Allah kasih malam Lailatul Qadar supaya kita beribadah di situ, supaya kita dapat pahala banyak. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan Ramadan yang berikutnya hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, yaitu puasa. Ini adalah ibadah spesial, ibadah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah khusus bagi Allah. Ibadah yang lain milik kita, tapi ibadah puasa khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini istilah disebut dengan hadis qudsi. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Hadis nabawi ya semua yang disandarkan kepada Nabi. Tapi kalau hadis qudsi ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyebutkan, Allah yang berfirman, tapi dia bukan dari Al-Qur'an. Nabi yang menyampaikan firman Allah, tapi dia di luar Al-Qur'an. Itu disebut dengan hadis qudsi. Makanya biasa konteksnya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Nabi menyampaikan kalamullah, firman Allah di luar Al-Qur'an. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam semuanya itu untuk diri mereka. Mereka mau salat, mau zakat, mau haji, mau umrah, mau sedekah, semua untuk diri mereka. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan langsung berikan balasannya. Ini menunjukkan ibadah puasa ya khusus di bulan Ramadan ini spesial ya. Ibadah yang satu ini yang kita jalankan di bulan Ramadan ini. Taib. Para ulama berbeda pendapat terkait apa sih makna wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Itu maknanya apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, biasanya beliau kalau setiap ada perbedaan pendapat dalam permasalahan penting seperti ini, beliau menukilkan banyak riwayat di dalam Fathul Bari. Di antaranya permasalahan ini beliau menyebutkan banyak pendapat, cuman pendapat yang paling kuat dalam hal ini maknanya dua. Kenapa Allah menyebutkan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan langsung pada puasa ini? Pendapat yang terkuat ada dua. Yang pertama, kenapa pahala ibadah puasa ini spesial? Karena ibadah puasa ini ibadah yang sulit dimasuki oleh riya. Kalau ibadah lain dia zahir, terlihat oleh mata manusia, jadi rentan dimasuki oleh riya. Orang sholat misalnya, ya kelihatan dia. Tapi kalau puasa dia nggak kelihatan, hadirin. Dia nggak kelihatan. Jadi sangat kecil kemungkinan orang yang puasa itu dia ria, kecil kemungkinan dia ria. Nggak ada yang tahu dia puasa,
Bahkan disebutkan sebagian salaf dulu saking mereka merahasiakan amalnya bertahun-tahun, puluhan tahun dia puasa sunnah, istrinya nggak tahu. Saking dia menyembunyikan amalnya. Jadi karena kecilnya kemungkinan ibadah yang satu ini dimasuki oleh riya, maka semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadah yang satu ini. Orang kalau dia puasa nggak ada tahu dia sedang ibadah nih, dia sedang ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan makan minumnya untuk Allah Subhanahu wa taala, di ibadah. Dia meninggalkan syahwatnya untuk Allah, tapi nggak ada yang tahu. Dia nggak ada yang lihat. Maka ini menjadikan ibadah puasa ini nilainya besar sisi Allah. Ini pendapat yang pertama. Karena faktor ini. Yang kedua, pendapat yang kedua yang menjadikan ibadah puasa ini spesial sampai Allah langsung memberikan ganjarannya, yaitu karena pahala dari orang yang berpuasa ini itu tidak terbatas. Begitu Allah menyebutkan, aku yang akan memberikan balas yang langsung, menunjukkan pahalanya nggak terbatas, besar sekali, nggak bisa kita terka-terka. Jadi menunjukkan pahalanya spesial ibadah yang satu ini. Karena hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, secara umum semua amal soleh yang kita lakukan secara umum itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kebaikan kita, antum mau sedekah, antum mau berzikir, antum mau sholat, semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Semua amalan ibnu Adam itu dilipat gandakan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baiknya Allah sama manusia, sama umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Kita beramal soleh dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, tergantung tingkat keikhlasan, kualitas amalan tersebut. Kalau dosa enggak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dihitung 1, tapi amal minimal dihitung 10. Itu amalan secara umum. Tapi kata Nabi SAW, illa saum, kecuali puasa. Puasa ini beda nilainya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena kata Allah, puasa itu untukku dan aku akan berikan balasannya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena mereka hamba-hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan dan minumannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat ini juga diperkuat bahwasanya pahala orang yang berpuasa itu tanpa batas. Pendapat yang kedua ini didukung firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar itu akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Taib. Apa korelasinya antara puasa dengan sabar? Apa korelasinya antara puasa dengan ayat tadi berbicara tentang pahala orang yang sabar? Karena hakikatnya orang yang sedang berpuasa itu dia sedang bersabar melakukan 3 kesabaran. Orang berpuasa, dia melakukan 3 kesabaran. Pertama, dia sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia menjalankan ibadah ini. Enggak gampang loh puasa ini, tapi kaum muslimin sabar menjalankan, dia sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama, kesabaran yang pertama. Sabar yang kedua, dia sabar meninggalkan maksiat. Orang yang berpuasa sabar yang meninggalkan maksiat. Ketika dia berpuasa nggak berani dia mau ngomongin orang. Ketika dia puasa nggak berani dia mau ghibah, nggak berani dia mau ngomong dosa, nggak berani ngomong, hati-hati dia berbicara, takut dia pahala puasanya rusak. Sabar dia menjalankan itu, dia meninggalkan kemaksiatan, dia bersabar. Dia nggak mau menyakiti orang lain, karena dia tahu ketika dia menyakiti orang lain dia akan merusak pahala puasanya. Sabar dia meninggalkan itu. Kemudian yang ketiga, dia sabar dalam menghadapi ujian. Orang yang berpuasa sabar dalam menghadapi ujian. Orang yang berpuasa lapar, orang yang berpuasa haus, tapi dia sabar menghadapi itu. Berat, nahan lapar, nahan haus, berat. Tapi orang yang berpuasa sabar menghadapi itu. Karenanya orang yang berpuasa dia mengumpulkan 3 kesabaran ini, maka pantas dia mendapatkan pahala kesabaran yang Allah janjikan dalam ayat tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karenanya ini mendukung pendapat yang kedua ini, bahwasanya orang yang berpuasa ini
pahalanya, ganjarannya itu Allah berikan tanpa batas, besar. Makanya ibadah yang satu ini ibadah yang spesial. Baik, kemudian yang keempat berikutnya di antara keutamaan Ramadan, puasa Ramadan, yaitu puasa itu sebagai penggugur dosa. Ini sudah kita tahu sama-sama. Secara umum amal soleh itu menggugurkan dosa, tapi lebih spesifik lagi ibadah puasa. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams wa Ramadan ya Ramadan wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ya Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu, salat yang lainnya, antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Idza ijtunibatil kaba'ir. Kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa? Dosa-dosa kecil kita yang kita koleksi setiap saat, setiap detik, mungkin setiap menit kita koleksi dosa. Dosa kecil insya Allah digugurkan dengan ibadah puasa. Antara Ramadan kita tahun lalu sama Ramadan kita sekarang, kalau kita menjalaninya dengan benar, kita menjalani ibadah ini dengan benar, maka insya Allah itu sebagai penggugur dosa. Makanya perbaiki kualitas ibadah puasa kita. Berusaha kualitas puasa kita lebih baik dari puasa kita tahun lalu. Supaya kenapa? Supaya menjadi penggugur dosa kita. Dosa-dosa kecil kita. Banyak sekali hadirin, banyak sekali. Hari ini aja entah berapa kita bikin dosa. Dosa mata aja. Entah berapa kita berbuat dosa, ngelihat yang haram. Itu insya Allah bisa sebagai penggugur dosa. Ibadah puasa. Taib. Di antara dalilnya juga Nabi SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam wa sadaqah. Dosa seorang yang berkaitan dengan keluarganya, dosa berkaitan dengan hartanya, dosa berkaitan dengan anaknya, dosa berkaitan dengan mata tangganya, itu bisa terhapus dengan salat, puasa dan sedekah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian antara dalilnya hadis yang masyhur, kita sudah hafal sama-sama hadisnya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan bukan cuma sekedar puasa, ada syaratnya, iman, karena keimanan kepada Allah. Bukan dia puasa karena terpaksa, bukan dia puasa karena berat, bukan puasa karena ikut-ikutan orang, bukan puasa karena nggak enak. Kalau nggak puasa nggak enak sama yang lain, malu soalnya orang lagi pada puasa jadi ikut-ikutan puasa. La, dia puasa karena iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ini Allah yang mewajibkan dia puasa Ramadan, maka dia puasa. Itu maksudnya. Dia puasa karena iman, bukan puasa ikut-ikutan. Nggak enak, ntar takut dimarahin sama orang tua kalau nggak puasa. La, didik anak kita supaya dia menjalankan ibadah puasa ini karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban. Dia puasa dia karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia terpaksa, bukan karena malas-malesan lah. Dia semangat puasa, mendapatkan pahala dari Allah, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di antara keutamaan puasa Ramadan yang berikutnya, hadirin dan hadirat, yaitu orang yang berpuasa akan masuk ke surga melalui pintu khusus. Pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, pintu Ar-Rayyan. Ini menunjukkan spesialnya ibadah ini. Spesial ini. Nggak ada pintu haji di surga itu. Nggak ada pintu sholat. Yang ada pintu apa? Pintu bagi orang-orang yang berpuasa, khusus pintu Ar-Rayyan. Luar biasa ya. Kata Nabi SAW, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan. Di salah satunya ada pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Enggak ada yang masuk pintu Ar-Rayyan ini di surga nanti kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi Rayyan itu kalau dari secara bahasa itu artinya Ar-Ray dalam bahasa Arab itu artinya orang yang kalau sudah hilang hausnya itu dia Ray namanya. Irtawa bahasa Arabnya. Dia sudah hilang dahaganya. Jadi dia dinamakan Ar-Rayyan, jadi orang yang sudah masuk ke pintu itu Ar-Rayyan, dia tidak akan merasakan haus lagi selamanya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan
puasa berikutnya yaitu dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini juga sudah sering kita dengar hadisnya masyhur. Nabi SAW menyampaikan dalam banyak ayat. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran." Jika telah masuk bulan suci Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan hadis-hadis yang semisal dengan ini ada banyak versi, ada banyak riwayat yang menunjukkan bahwasanya pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka ditutup ketika bulan Ramadan. Taib. Apa maknanya ini? Para ulama juga berbeda pendapat terkait maknanya. Cuman di antara tafsiran para ulama terkait makna hadis ini, yaitu tafsiran pertama, orang ketika dia beribadah di bulan Ramadan, ya, maknanya pintu-pintu surga dibuka. Di antara tafsiran ulama yaitu pintu-pintu langit ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Sehingga cepat sekali amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat sekali. Karena pintu-pintu langit terbuka. Ini pendapat. Di antaranya juga Nabi SAW pernah yang semisal makna dengan ini, Nabi SAW bersabda, doa setelah setiap habis azan pintu-pintu langit kebuka. Maka kita dianjurkan untuk berdoa. Artinya apa? Orang kalau berdoa di antara azan dan iqamah itu, di antara waktu mustajab, doanya cepat diijabah karena waktu itu sedang dibuka pintu-pintu langit. Di antara makna, ya, itu pintu langit terbuka sehingga amal soleh cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di tafsiran yang berikutnya, maknanya dibukakan pintu-pintu surga, yaitu orang dia mudah sekali dia masuk surga ketika dia di bulan Ramadan ini. Ketika dia beramal soleh di bulan Ramadan, dia mudah sekali tercatat sebagai penghuni surga insyaallah taala. Ini menunjukkan bulan ini spesial. Ketika dia beribadah di bulan ini, dia insyaallah mudah masuk surga. Dan dibukanya pintu-pintu surga ini tentunya menjadikan kita semangat untuk beribadah di bulan Ramadan, karena kita tahu Nabi SAW menyampaikan dibuka pintu-pintu surga. Ini antara makna yang kita sebutkan. Ini motivasi kita supaya kita semangat untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Kemudian juga maknanya pintu neraka ditutup di bulan Ramadan. Banyak sekali orang yang akan Allah bebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Akan Allah catat sebagai orang terbebas dari api neraka. Ntar kita bahas nanti insyaallah. Tapi kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan ini yaitu syaitan dibelenggu. Setan dibelenggu. Hadis yang menyebutkan ini juga ada beberapa riwayat. Di antara Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, ya, futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabul niran." Lanjutan hadis yang tadi, "wa suffidatis syayatin." Dan setan-setan dibelenggu. Taib. Tapi Ustaz, ada si fulan lagi puasa masih dia maksiat, Ustaz. Katanya setan dibelenggu. Kok ada orang masih maksiat? Bagaimana itu? Pernah lihat nggak orang maksiat di bulan Ramadan? Banyak. Setan dibelenggu. Masih dia maksiat. Itu gimana ceritanya? Disebutkan oleh para ulama. Di antara maknanya ya, ini banyak ulama menafsirkan hadis ini. Di antara tafsirannya, yang dibelenggu itu dedengkotnya, gembong-gembongnya setan kelas kakap nih. Kalau yang setan kelas terinya enggak, masih dibiarkan. Makanya orang kalau dia bermaksiat di bulan Ramadan, berarti ini orang sama setan-setan kelas teri sudah KO dia. Sudah kalah dia. Ya, ini di antara tafsiran para ulama. Dia masih terjerumus dalam maksiat di bulan Ramadan. Yang kedua, di antara tafsirannya maknanya aktivitas setan itu jadi terbatas. Maknanya setan dibelenggu, aktivitas setan itu dia terbatas, dia enggak leluasa menggoda manusia. Sebagian ulama menafsirkan ya, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia bilang kembalikan ke makna zahirnya. Zahir nas menyebutkan setan dibelenggu, ya setan dibelenggu sudah.
Tidak usah kita takalluf mau cari-cari tafsirannya. Ini oh maknanya ini tanpa ada dalil yang jelas menjelaskan itu. Setan dibelenggu. Sebagian ulama yang menyebutkan yang dibelenggu itu dengkotnya, gembong-gembongnya. Emang ada riwayat, di antara riwayat yang menyebutkan wa maradatil jin, setan-setan maradil jin, yaitu setan-setan besar, jin-jin yang gembong-gembongnya. Tapi kalau setan dibelenggu terus kenapa orang masih maksiat? Yang paling jelas yang sudah jelas menjadi sebabnya kenapa orang masih maksiat sementara setan dibelenggu, yaitu karena faktor internalnya dia, karena faktor jiwanya dia sendiri, hawa nafsunya dia yang menyeret dia berbuat maksiat. Karena hadirin dan hadirat, jiwa kita manusia ini, jiwa kita bawaannya merongrong kita untuk berbuat keburukan. Sudah bawaannya jiwa manusia ini mengiring kita berbuat dosa dan maksiat. Jadi sudah faktor internal dari dalam diri sendiri itu sudah yang mendorong dia untuk berbuat maksiat. Dalilnya apa? Allah SWT berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya jiwa manusia itu dia senantiasa menyuruh manusia berbuat keburukan. Jiwa kita sendiri ini menggoda kita untuk berbuat keburukan. Antum bayangin. Makanya Allah sebutkan tadi, sungguhnya jiwa manusia merongrong manusia untuk berbuat keburukan. Dari jiwanya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri sudah nggak terkontrol. Makanya tadi disuruh kontrol hawa nafsu ini, dikontrol, dikendalikan hawa nafsu. Kalau kita susah mengendalikan hawa nafsu kita, jangan salahkan setan. Ya sudah, hawa nafsunya dia sudah nggak bisa kontrol hawa nafsunya sendiri. Makanya Nabi SAW setiap kali khutbah, mau khutbatul hajah, di antara yang Nabi baca apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Dari jiwa kita sudah ada keburukan, ada potensi keburukan dalam jiwa manusia. Itu sudah bawaannya seperti itu. Maka kita kalau zikir pagi petang, di antara doa yang kita baca pagi sama sore hari, kita suruh baca apa sama Nabi SAW? Allahumma fatir as-samawati wal ard, alimul ghaib wa syahadah, rabb kulli syai'in malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku ya Allah. Jiwa kita ini sudah ada potensi keburukan jiwa kita ini. Makanya dia mendorong kita berbuat maksiat. Makanya jiwa kita harus kita kontrol. Jiwa kita ini hadirin dikontrol, jangan dilos gitu aja. Ntar giliran dia terjerumus dalam maksiat, yang disalahin setan, dia sendiri nggak bisa kontrol jiwanya. Makanya orang yang kalau sudah 11 bulan, selama 11 bulan nih, dari Syawal sampai Sya'ban dia dibimbing sama syaitan. Dibimbing sama setan, terus dia ngikutin ya bimbingan setan. Dia sudah masuk Ramadan, setannya dibelenggu, jadi lepas, ntar dia jalan sendiri, maksiat sendiri, dia sudah nggak perlu dibimbing lagi. Karena sudah jiwanya sudah digembleng sama setan tuh selama 11 bulan. Dia nggak kontrol jiwanya dia. Jadi itu korelasinya, kita mengkompromikan hadis tersebut hadirin. Tapi di antara keutamaan Ramadan, puasa yang berikutnya ya, yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Demi Allah, kata Nabi SAW, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik dari bau kasturi. Maknanya apa? Di antara tafsiran para ulama, dia akan mendapatkan pahala besar, sangat besar, lebih baik dari minyak kasturi. Di antara pendapat, cuma di antara pendapat juga tafsiran ulama terkait hadis ini, itu nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, dia mulutnya akan mengeluarkan wangi yang luar biasa. Makanya orang ketika dibangkitkan di padang mahsyar ini macam-macam. Kita akan lihat, saksikan bagaimana keadaan orang dibangkitkan ketika di padang mahsyar. Macam-macam. Maka Nabi sebutkan orang yang mati syahid, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan darahnya, mengalir darah, dan darahnya yang mengeluarkan wangi. Dia akan lihat nanti di padang mahsyar, oh ini orang mati syahid ini.
Dibangkitkan sama Allah seperti itu keadaannya, sebagai bentuk dia dimuliakan oleh Allah SWT. Orang tahu ini mujahid fisabilillah. Orang yang sering azan, muazin, dibangkitkan, dipanjangkan lehernya oleh Allah SWT sehingga dia tidak kewalahan, tidak kesusahan ketika di padang mahsyar nanti. Lehernya panjang, orang tahu oh ini muazin. Orang yang poligami, istrinya 2, 3, nggak adil ya sama istrinya, bagaimana dia dibangkitkan nanti? Gimana dibangkitkan nanti hadirin? Orang yang istrinya 2 terus dia nggak adil sama istrinya, miring dia punya bahunya. Orang lihat nanti itu, si fulan masya Allah soleh, jenggotnya panjang ya kan, istrinya 2, rajin sedekah masya Allah. Pasti padang mahsyar miring dia nanti, orang lihat kan malu dia nanti. Orang yang suka minta-minta dia dibangkitkan gak ada daging di mukanya, macam-macam keadaan. Orang dibangkitkan dia padang mahsyar nanti macam-macam. Orang yang makan riba perutnya bengkak besar perutnya, ada yang dibangkitkan seperti orang kesurupan setan. Orang yang sombong dibangkitkan dia kecil seperti semut. Nah diantaranya orang puasa dia dibangkitkan mulutnya mengeluarkan wangi. Di antara tafsiran para ulama. Taib. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu ada seruan khusus supaya orang itu bersemangat beribadah dan meninggalkan maksiat. Ini lanjutan hadis yang tadi. Futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun niran wa yunadi munadin, dan ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, lakukanlah. Wahai orang yang menginginkan keburukan, maka stop, berhenti berbuat dosa. Ini seruan kita rasakan dalam jiwa kita hadirin. Ketika masuk Ramadan, orang semangat ibadah. Berasa itu. Orang masuk Ramadan semangat ibadah luar biasa. Terus kendor dia semangatnya untuk maksiat secara otomatis. Ini sudah seruan dari Allah SWT. Walaupun terkadang di awal-awal doang panasnya. Di sini sudah ada kemajuan belum? Masuk hari kelima? Ada kemajuan saf? Luar biasa. Di masjid saya di kompleks sana, hari pertama, subhanallah, sampai bawah penuh. Jalanan ditutup, motor parkir sampai kita di lantai 2 di belakang nih, panas, lantai 2 di bawah AC kan. Waduh. Hari ketiga tinggal satu sop lantai 2. Malam keempat kemarin sudah di bawah, udah agak tengah sudah. Luar biasa. Subhanallah. Jangan seperti itu. Jangan. Makanya kita diminta sebelum Ramadan itu berdoa kepada Allah, pemanasan, nggak pernah ngaji ya kan? Di luar Ramadan jarang megang Al-Quran, tiba-tiba Ramadan bos semangat, hari pertama 1 juz habis, besoknya setengah halaman, karena dia nggak biasa, nggak terbiasa seperti itu, Makanya subhanallah yang bertahan sampai hari 3 hari terakhir Ramadan cuma orang yang biasa ke masjid. Coba anda perhatikan, yang dia bertahan sampai Ramadan, bahkan sampai selesai Ramadan, cuma orang-orang itu aja yang bisa di masjid sudah. Yang jarang muncul di masjid, ya hari-hari 1-2 aja dia ke masjid. Kemudian di antara keutamaan Ramadan yang berikutnya, dan ini yang kita harapkan sekali, ini keutamaan Ramadan yang satu ini, yaitu ada kesempatan kita terbebas dari neraka, dan itu setiap malam. Masih lanjutan hadis yang tadi, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulli lailah, dan bagi Allah menetapkan sejumlah orang terbebas dari api neraka, dan itu setiap malam. Ini luar biasa hadirin. Tentunya kita pengen mendapatkan keutamaan yang satu ini. Allah akan tentukan fulan terbebas dari api neraka hari pertama. Hari kedua fulan nih fulanah terbebas dari api neraka. Jadi dia nggak akan masuk neraka sudah orangnya teh. Karena mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini, terbebas dari api neraka. Dan ini luar biasa, ini kita incar sekali nih keutamaan yang satu Nabi sebutkan. Bagi Allah akan membebaskan sejumlah orang dari api neraka, itu setiap malam. Dan ini kita kejar. Gak dapat kita malam pertama,
masih ada malam kedua, masih ada malam ketiga. Maka terus kita kejar ini ibadah ini. Puasa, baca Al-Quran, sedekah, tarawih jangan bolong. Ikhlaskan niat, imanan wahtisaban, perhatikan itu baik-baik, jangan riya. Semangat, jangan kendor sampai 30 hari terakhir Ramadan, mengharapkan keutamaan ini, terbebas dari neraka, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keutamaan. Semoga kita selesai Ramadan terbebas dari api neraka. Allah catat kita termasuk orang yang terbebas dari api neraka. Taib, hadirin, kita lanjut tadi poin yang tadi itu. Ini kita kejar keutamaan tadi, kita mendapatkan ampunan masuk Ramadan ini, kita mendapatkan ampunan dari dosa kita dan kita terbebas dari neraka. Sebaliknya, orang yang kalau dia masuk Ramadan begitu-gitu aja keadaannya, masuk Ramadan dia nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ini orang celaka. Didoakan celaka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril yang mendoakan. Raghima anfu fulan adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu, aqama. Dan Nabi kemudian menjawab amin. Jibril mendoakan celaka seseorang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan lewat, dosanya nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Ya amin kan. Bayangin, sudah Allah kasih kondisikan begini keadaan bulan Ramadan ini, dibikin semangat di ibadah, ada penyeru yang menyeru supaya dia berangkat ibadah, setan dia belenggu, pintu surga dibuka, pintu lain dibuka, pintu neraka ditutup. Dikondisikan sedemikian rupa bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan diampunan, dijanjikan terbebas dari neraka, terus begitu keadaannya nggak berubah. Cuman lewat aja Ramadan, nggak dapat ampunan, nggak dapat bebas dari neraka. Maka ini orang sial, orang celaka, orang yang sulit mendapatkan kebaikan. Kalau Ramadan saja dia seperti itu, bagaimana di bulan lain, hadirin? Makanya nggak salah didoakan seperti itu sama Jibril alaihissalam. Taib hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita percepat, kita masuk sekarang pembahasan hikmah puasa. Jadi keutamaan puasa, ya, keutamaan Ramadan dan puasa. Ada keutamaan puasa lagi ya, bukan keutamaan Ramadan, keutamaan puasa ya. Orang berpuasa itu akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Al-Qur'an was-siyamu yashfa'an yaumil qiyamah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Hikmah puasa, kalau kita berbicara hikmah dari puasa ini tentunya hadirin yang paling utama ya, hikmah dari puasa itu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan puasa supaya apa? La'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita digembleng di bulan puasa ini supaya jadi orang yang bertakwa. Dan Allah menjanjikan banyak sekali keutamaan bagi orang yang bertakwa. Ini secara umum ya. Taib, di antara hikmah puasa yaitu yang pertama, puasa sarana untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi puasa ini menjadi sarana yang melatih kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah besar sekali. Karena di bulan Ramadan ini ya, bulan Ramadan ini kita melatih diri kita meninggalkan perkara-perkara yang halal. Makan minum itu halal, berhubungan sama istri itu halal. Tapi di bulan Ramadan kita melatih diri kita meninggalkan itu, meninggalkan perkara yang halal karena Allah Subhanahu wa taala. Kita latih diri kita karena takut azab Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan itu. Perkara yang halal kita tinggalkan karena mengharapkan pahala Allah, karena takut azab Allah. Maka orang yang biasa melakukan seperti ini secara otomatis dia akan mudah meninggalkan perkara yang haram. Dilatih dia dengan puasa ini meninggalkan perkara yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam puasa hawa nafsu itu dikalahkan. Dengan puasa, hikmahnya puasa itu bisa mengalahkan hawa nafsu. Karena orang kalau kenyang itu biasa dia nafsunya, syahwatnya sulit dikontrol. Orang kalau makan banyak biasanya syahwatnya besar. Orang kalau dia kenyang terus dia punya perutnya ini, syahwatnya, hawa nafsunya biasanya sulit terkontrol.
Kayak orang yang belum mampu nikah sama Nabi disuruh apa? Puasa. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, siapa yang mampu nikah segera nikah. Anak muda mampu nikah, fa innaha aghaddu lil basri wa ahsanu lil farji. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, yang enggak mampu, belum mampu nikah, fa alaihi bisawm, maka puasa. Fa innahu lahu wija, karena itu akan menjadi tameng bagi dia karena dengan dia berpuasa. Taib, kemudian hikmah puasa yang berikutnya yaitu puasa melatih kita untuk berbelas kasih, bersimpati kepada orang-orang miskin. Orang yang berpuasa dia merasakan bagaimana nggak enaknya rasanya rasa lapar, haus itu. Begitu yang orang miskin rasakan setiap hari. Setiap hari mereka lapar. Banyak orang yang mau makan aja susah. Banyak orang yang mau makan aja dia harus keliling ngais-ngais sampah. Kadang mungkin dari pagi sampai malam dia belum makan itu. Nggak ada uang mereka buat beli makan. Lapar mereka. Banyak di sekitar kita orang miskin seperti itu. Maka dengan kita berpuasa, kita bisa tahu bagaimana rasa lapar yang dirasakan orang-orang yang susah mau makan. Latih kita bersimpati, berempati kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Ini juga diantara hikmahnya kita berpuasa. Supaya jangan kenyang aja. Kalau kenyang terus kita nggak merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang kelaparan. Kemudian diantara hikmahnya, selama kita berpuasa, hikmah puasa, kalau seorang berpuasa itu syaitan bisa dilemahkan dan dikalahkan sehingga berkurang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa, syaitan seakan dilumpuhkan dengan kita berpuasa. Sehingga apa? Orang berpuasa biasanya dia malas dia mau maksiat. Karena apa? Karena setannya sudah dilumpuhkan. Kenapa demikian hadirin? Karena ketika seorang berpuasa, dia menyempitkan laju syaitan dalam tubuhnya dia. Karena Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia melalui aliran darah. Maka orang kalau dia kenyang, aliran darahnya melebar. Kalau orang lapar, menyempit aliran darah itu. Karena aliran darahnya menyempit karena dia sedang puasa, dia sedang lapar, itu aliran setan di tubuhnya jadi melemah. Sehingga apa? Jadi dia sulit dia mau maksiat, malas dia mau maksiat. Karena apa? Karena setan di tubuhnya sudah dilumpuhkan. Setan ini mengalir di aliran darah manusia. Makanya dengan orang berpuasa, aliran setan ini dilumpuhkan di aliran darah kita. Ini juga diantara hikmah yang besar dari puasa. Maka kita dapati kalau puasa itu kita orang mau maksiat, malas dia mau maksiat, apalagi dia sedang puasa ya. Malamnya aja kadang dia nggak mau maksiat Ramadan, apalagi sedang puasa, malas dia biasanya mau maksiat. Ya nggak semangat dia, nggak terdorong dia buat maksiat. Karena apa? Karena setannya sudah dilumpuhkan. Kemudian hadirin dan hadirat rahimakumullah, di antara hikmah puasa yang berikutnya, orang yang berpuasa akan melatih dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa melatih dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Sehingga dia akan meninggalkan apa yang hawa nafsunya inginkan. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah besar dari berpuasa. Orang kalau dia berpuasa ya, dia mau minum diam-diam, nggak ada yang ngelihat, bisa aja hadirin. Dia mau ke dapur diam-diam di rumahnya, minum nggak ada yang lihat, bisa aja. Atau dia misalnya pas lagi wudu ya, kumur-kumur 3 kali, keluarnya cuma sekali. Bisa aja dia lakukan itu, nggak ada yang lihat, bisa aja. Tapi orang yang berpuasa dia nggak mau melakukan itu.
Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah besar. Kalau di luar puasa, di luar Ramadan, mungkin ketika dia bermaksiat dia lupa sama muraqabatullah. Dia lupa bahwasanya Allah sedang mengawasi dia. Tapi kalau puasa, walaupun gak ada yang lihat, takut dia melakukan hal-hal seperti itu. Takut dia mau maksiat, takut dia mau batalin puasanya, takut dia berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didikan puasa yang sangat luar biasa. Dan ini ya insya Allah bisa kebawa sampai di luar Ramadan, kebawa sifat karakter ini. Kita dididik selama puasa untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian di antara hikmah puasa yang berikutnya yaitu terdapat nilai zuhud dalam kehidupan dunia, terhadap kehidupan dunia dan segala keindahannya. Zuhud ya. Orang ya jangan dia pikirnya mau makan enak terus mau kenyang terus. Sekali-kali dia puasa merasakan lapar ya, dia zuhud dalam kehidupan dunia ini sudah, dia nggak mikirkan gemerlap dunia dengan dia puasa tuh, dia zuhud dia ketika dia sedang berpuasa. Ini antara hikmahnya. Orang merasakan seperti itu ya. Orang dia berpuasa dia sudah nggak mikirkan keindahan, kemegahan, kemewahan dunia, fokus dia ingin akhirat. Dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya, dia tinggalkan bersenang-senang. Dia jauhi maksiat, fokus dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hikmah besar juga dari puasa bagi orang yang berpuasa. Tapi kemudian di antara hikmahnya yang terakhir, yang hikmah puasa itu puasa mengajarkan seorang mukmin untuk terbiasa mengerjakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berpuasa terbiasa orang itu melakukan berbagai macam ketaatan yang mungkin di luar Ramadan dia mungkin jarang lakukan. Tapi ketika dia sedang puasa, Masya Allah ya, semangat dia ke masjid. Lagi sedang puasa nih, ke masjid dia. Pagi Ramadan, semangat dia ke masjid. Salat qobliyah ba'diyah, salat duha, salat dia. Zikir, salat zikir. Zikir pagi petang, zikir dia. Sedang puasa, secara otomatis semangat dia melakukan hal-hal demikian. Karena dia sedang puasa. Semangat dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Semangat dia mau sedekah. Coba lihat. Orang yang sedang bulan Ramadan ini luar biasa, orang sedekahnya luar biasa. Ini hikmah puasa. Di luar Ramadan mungkin nggak seperti itu semangatnya melakukan ibadah. Di luar Ramadan ya. Ini buktinya tadi kita sebutkan. Pas Ramadan masjid rame masjid. Selesai Ramadan kembali lagi seperti semula dia. Sepi. Yang tadinya ke masjid ya pas bulan Ramadan ya Masya Allah, kita perhatikan masjid lebih ramai dari biasanya kalau bulan Ramadan. Selesai Ramadan kembali lagi dia seperti normal masjidnya, kendor lagi semangatnya mau ibadah. Kenapa dia semangat ibadah? Karena sedang puasa itu. Ini hikmah, diantara hikmah dari puasa yang bisa kita sampaikan di hari ini. Karena waktu sudah habis ya, sesuai yang panitia sampaikan, yaitu kajian sampai 5.30 ya. Ini masih kurang 1 menit lagi. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Taib. Demikian saja materi yang bisa Ana sampaikan di sore hari ini. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Jika ada yang bertanya, Ana persilahkan. Wah, senang Ana kalau nggak ada yang nanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, katanya di dalam bulan Ramadan ini setan-setan kan dibelenggu. Nah kalau kita kaitkan dengan jemaah di masjid, hari ketiga aja tinggal 1 sop misalnya, itu bagaimana Pak logikanya? Terima kasih Pak. Ya. Ya, tadi juga sempat kita singgung ya.
Sebagian orang meninggalkan masjid di bulan Ramadan, ya masih mending lah dibandingkan orang yang dia maksiat ketika Ramadan itu. Ketika dia meninggalkan masjid, ketika baru beberapa hari ya, awal-awal doang ke masjid, itu mungkin karena emang dianya nggak terbiasa, cuman anget di awal doang biasanya. Biasanya orang yang seperti itu emang dia nggak terbiasa ke masjid, biasanya seperti itu, dia nggak terbiasa ke masjid. Dan tadi juga kita sudah sebutkan, jangankan cuman dia nggak ke masjid lagi ya, mungkin dia sholat di rumah, bahkan ada yang bermaksiat ketika di bulan Ramadan itu, bahkan tidak bermaksiat, bahkan ada yang nggak puasa. Itu korelasinya kita mengkompromikan dengan hadis tadi kita sebutkan. Di antara ulama menyebutkan makna tafsiran dari hadis tadi, bahwasanya yang di belenggu itu hanya ini banyak tafsiran ulama dengan hadis ini ya. Di antara dia memaknai itu yang di belenggu hanya gembong-gembongnya syaitan, yang syaitan kelas kakap. Kalau yang kelas-kelas ringan, ya kelas-kelas ringan masih dibiarkan. Makanya orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, emang dia sudah kalah sama setan-setan kecil, itu sudah kalah. Sebagian lagi ulama menafsirkan maknanya dibelenggu itu dibelenggu setan itu ketika ibadah saja. Jadi orang itu supaya mempermudah orang itu beribadah, jadi dia nggak malas ketika ibadah. Dia ada tafsiran ulama. Cuman sebagian ulama enggak, maknanya zahir sudah. Dibelenggu. Terus yang maksiat bagaimana? Ya emang dari jiwanya sendiri dia, dari hawa nafsunya yang sudah menggiring dia melakukan keburukan. Hawa nafsu manusia, karena jiwa manusia ini bermacam-macam ya. Jiwa manusia kalau dia nggak dilatih, nggak dikontrol, dia akan mengontrol kita. Jiwa manusia ini kalau nggak dilatih, nggak dikontrol, kita nggak kontrol jiwa kita yang nanti digiring, diseret sana kemari sama jiwa kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri yang akan menggeret kita sana kemari. Makanya penting kita untuk melatih jiwa kita ini. Dibiasakan jiwa kita ini dikasih suplemen, kasih asupan nutrisi. Jangan fisik doang yang dikasih vitamin. Ruh kita, jiwa kita juga perlu asupan nutrisi, vitamin, suplemen. Gimana caranya? Baca Al-Quran, istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir, baca Al-Quran. Ini ruh buat jiwa, ini apa? Vitamin buat ruh kita, vitamin buat jiwa kita. Ya, kalau enggak, ya jiwa kita akan menggiring kita berbuat dosa. Diajak kita terus, jiwa kita ini mengajak kita berbuat dosa. Allah sendiri berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguh jiwa manusia itu selalu senantiasa memerintahkan manusia berbuat keburukan. Jiwanya sendiri yang memerintahkan dia berbuat keburukan. Jadi seperti itu Pak, wallahu taala alam. Ada lagi yang bertanya? Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di bulan Ramadan ini apa amalan-amalan atau ibadah yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang sudah meninggal, yang kita sayangi, mungkin orang tua dan sebagainya Ustaz. Demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang bisa diberikan untuk orang yang sudah meninggal di bulan Ramadan. Pertama, tidak dikhususkan di Ramadan saja. Ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk orang yang sudah meninggal, misalnya orang tua kita, amalan yang paling inti, paling penting, nomor satu, yang paling dibutuhkan sama orang yang sudah meninggal apa? Doa kita nomor satu sudah. Ini yang paling penting, nomor satu, terutama untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Yang paling penting dibutuhkan sama mereka apa? Doa kita. Kata Nabi SAW, jika anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalannya. In qata amalu illa min thalathin. Ketika anak Adam sudah mati, terputus semua amalnya kecuali 3. Amalannya terputus. Nabi menyebutkan amalannya terputus sudah. Jadi nggak ada amalan yang bisa bermanfaat buat dia ketika sudah meninggal dunia kecuali 3. Shadaqatun jariyah,
sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladun salih yad'u lahu, dan doa anak soleh untuknya. Ini yang paling dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan sama orang yang sudah meninggal itu kita doakan mereka ampunan, beristighfar untuk mereka. Ini yang sangat mereka butuhkan. Ini yang pertama, nomor satu sudah. Istighfar untuk orang yang sudah meninggal, berdoa, mintakan ampun untuk mereka yang sudah meninggal. Kemudian antum bayangkan aja ya, kita ziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur disuruh berdoa sama Nabi, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alullahu wa lana wa lakumul afiyah. Aku mengharapkan untuk kami dan untuk kalian ampunan. Bahkan kita baca doa ini, kita doakan ampunan ini untuk ketika ziarah kubur nih, bahkan ketika ziarah ke kuburan syuhada Uhud. Ketika kita ke Madinah, area makam orang sahabat-sahabat yang meninggal perang Uhud itu semua di surga sudah. Mereka sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita baca doa itu. Kita doakan ampunan, keselamatan bagi mereka. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, yang bisa kita lakukan yaitu sedekah. Bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Ini kembali ke permasalahan perbedaan ulama, perbedaan pendapat kalangan para ulama terkait amalan yang bisa sampai ke orang yang sudah meninggal. Ini khilaf kalangan para ulama. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, amalan-amalan, ada nggak amalan yang bisa nyampe kita sampaikan, kita kirimkan untuk orang yang sudah meninggal? Nggak semuanya. Nggak semuanya. Ya bahkan Imam Syafi'i, pada madhab Syafi'i, Al-Quran, bacaan Al-Quran menurut madhab Syafi'i loh, nggak nyampe. Wa an laisa lil insani illa ma sa'ah. Di antara dalilnya madhab Syafi'iyah firman Allah Subhanahu wa taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'ah. Enggak ada bagi manusia itu, bagi orang yang dia bisa mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat kecuali apa yang sudah dikerjakan sendiri. Dari sini sebagian ulama pendapat kita nggak bisa mengirim-ngirim amalan untuk orang yang meninggal kecuali yang ada dalilnya. Kecuali yang ada dalilnya. Makanya ulama yang misalnya yang menyebutkan di antara yang berpendapat pahala Quran tidak sampai di antara mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali boleh, bisa nyampe. Di antara yang menganggap tidak sampai ibadah buat orang yang sudah meninggal itu, di antara mereka berdalil ini. Enggak ada bagi mayit itu kecuali yang mereka usahakan sendiri. Kecuali emang ada amalan-amalan khusus yang Nabi SAW khususkan, Nabi sebutkan bisa sampai untuk orang yang sudah meninggal. Contohnya seperti apa? Sedekah. Contohnya apa? Haji, umroh untuk orang sudah meninggal, haji, ada dalilnya. Menghajikan orang sudah meninggal, ada dalilnya. Boleh. Kemudian juga diantaranya sedekah, dan sedekah yang paling afdal itu apa? Sedekah air. Sedekah air, ini yang paling afdal. Misalnya ada kita mau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, dia punya kelebihan rezeki nih. Dia ingin mengirimkan pahala ini untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Dia wakafkan sumur misalnya, cari tempat-tempat yang kesusahan air, dia gali sumur, dia wakafkan atas nama orang tuanya. Ini besar sekali pahalanya di sisi Allah, besar pahalanya ini. Karena Nabi sebutkan secara khusus masalah sedekah air ini. Jadi ketika dia galikan sumur untuk orang yang sudah meninggal, orang tuanya itu pahala. Setiap kali air itu dimanfaatkan buat minum, buat makan, buat wudu, buat apa, pahalanya terus buat itu, buat orang itu sudah meninggal. Ini diantara yang dikhususkan dalam hadis. Ya, sedekah boleh, kita sedekah untuk orang sudah meninggal. Cuma yang paling penting nomor satu itu kita istighfar, berdoa mintakan ampun, keselamatan untuk mereka. Ini yang paling mereka butuhkan sudah. Yang kedua sedekah. Makanya yang paling kita harapkan untuk mendoakan kita setelah kita meninggal dunia siapa? Anak kita, hadirin. Siapa mau doain kita? Setelah kita meninggal dunia, kira-kira yang mau doain kita siapa? Pembantu kita mau doain kita? Tetangga sebelah mau doain kita kira-kira? Istri? Bisa jadi, itu pun kalau dia nggak kawin lagi. Bisa kita meninggal, terus dikawin lagi, bisa jadi dia lupa, buru-buru mau doain.
Makanya yang paling kita harapkan siapa? Anak kita sudah. Makanya Nabi sebutkan wa waladun salih yad'u lahu. Anak yang anak saleh kita didik, anak yang berbakti, dia akan mendoakan orang tuanya tanpa kita suruh. Nggak perlu kita suruh, ajarkan. Dia anak yang berbakti, anak yang saleh, dia akan terus mendoakan orang tuanya sampai dia mati. Sampai dia anak ini yang meninggal ini, dia tidak akan berhenti mendoakan orang tuanya. Dalam sujud ya doakan orang tuanya. Mungkin orang itu sudah meninggal puluhan tahun, dia nggak putus doakan orang tuanya. Itu anak yang soleh. Siapa mau doakin kita kalau bukan anak? Makanya ini penting kita mendidik anak menjadi anak yang soleh agar mendoakan kita. Taib. Ada lagi yang bertanya? Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, seperti kita tahu lama puasa kalau di negara kita Indonesia ini sekitar 12 atau 13 jam. Tapi ada saudara-saudara kita yang berpuasa lama puasanya lebih lama, seperti di Eropa bisa 17-18 jam. Bahkan di Islandia itu kalau tidak salah bisa sampai 22 jam. Nah, pertanyaan saya, apakah ganjaran yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang berpuasa sampai 22 jam tersebut lebih besar dibandingkan kita yang hanya berpuasa 13 jam? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya jelas Pak, jelas pahalanya lebih besar. Karena ketika kita berpuasa itu argo pahala kita jalan terus. Argo pahala kita jalan. Jadi dari awal kita puasa ini pahala terus jalan tuh. Maka kita disunahkan memperbanyak ibadah lagi sedang berpuasa ini, karena kita sedang sepanjang jalan kita sedang ibadah. Argo pahala jalan terus. Semakin lama dia berpuasa, jelas semakin besar pahalanya. Dia puasa 22 jam, ya pahalanya sebanyak itu. Demikian juga nih ketika wanita haid. Wanita kalau haid, dia keluar haidnya walaupun 1 menit sebelum azan maghrib, puasanya batal dan wajib dia qadha puasa di hari itu. Misalnya nih sudah 1 menit lagi mau azan maghrib, haid dia, maka batal puasanya, dan dia wajib ganti puasanya di hari itu. Tapi pertanyaannya, apakah terus pahalanya sia-sia? Lah, tetap didapat pahalanya. Karena dia sudah puasa dari pagi sampai dekat maghrib, itu dia puasa lillahi ta'ala. Allah akan berikan ganjarannya, dapat pahala dia. Demikian juga kita ketika safar, ketika Ramadan. Nih misalnya kita puasa sahur di Jakarta. Kemudian kita safar ke Saudi. Misalnya dia umroh di Ramadan misalnya. Berangkatnya siang pesawatnya. Itu dia berangkat dari Jakarta, lagi sedang puasa, berangkat nih ke sana, dia ke arah Saudi sana, otomatis dia terbang ke arah timur, ya kan? Itu dia terbang ke arah timur itu mengejar matahari, hadirin. Jadi dia terbang terus, dia makin sana, matahari nggak tenggelam. Pertanyaannya, dia buka puasa ikutin waktu Jakarta atau ikutin waktu lokasi dia? Gimana? Dia ikutin lokasi di mana dia berada saat itu. Karena sebagian jamaah Indonesia di pesawat nih, dia ikutin waktu Jakarta. Oh, di Jakarta sudah waktunya buka puasa, dia tetap pesawat. Jakarta ada waktunya sudah azan maghrib. Lihat matahari masih jelas tinggi, belum tenggelam di lokasi dia pada waktu itu, dia puasa. Ini puasanya batal ini. Puasanya batal, tidak boleh. Dia harus ganti puasanya itu. Maka dia harus buka puasa mengikuti di mana lokasi dia berada saat itu. Lebih lama dia puasa. Berat. Saya pernah terakhir Ramadan kemarin landing di Madinah. Itu nyampe sana pas maghrib. Waktu Jakartanya sudah jam 11 malam, Mbak. Itu sudah sempoyongan luar biasa itu. Udah benar-benar rasanya berat. Kalau dia seandainya nggak mau batalin, boleh nggak dia batalin puasanya? Boleh, dia safar, boleh dia nggak puasa, boleh, nggak dosa dia batalin puasanya, tapi dia ganti di hari lain. Tapi ketika dia memutuskan tetap berpuasa, dia harus ngikutin di mana lokasi dia berada.
jelas pahalanya jadi insya Allah lebih banyak karena dia lebih lama dia puasa. Jadi seperti itu. Ini ada pertanyaan, ketika puasa kita lupa gibah seseorang yang memang zalim, lalu menyadarinya dan beristighfar, apakah puasa kita tetap berkurang pahalanya? Gimana ya? Wallah. Makanya jauhi majelis ghibah. Kadang ya kita ada punya teman orang yang kita kenal, kita tahu nih orang suka hobi sekali gibahin orang nih. Ya. Mohon maaf nih, terutama mohon maaf perempuan. Kadang asik tuh, gak sadar dia udah bawaan. Si fulan nih begini nih, si fulan begini. Udah kalau sudah duduk bareng, habis semua sudah. Mau dari tetangganya sampai presiden kena gibah. Nah kalau kayak begitu dihindari. Kalau dia terbiasa menghindari, bahkan di luar Ramadan, hindari majelis seperti itu. Jauhi teman-teman yang biasa suka gibah. Kalau dia mulai gibah, ingatkan. Kumpulin sama teman, mulai ngomongin orang lain, kasih tahu, ingatkan. Gak berarti pergi dari majelis itu. Kita melatih diri kita supaya nggak terbiasa melakukan gibah-gibah demikian. Karena ini dia gibahin orang nggak sadar, lupa. Kalau dia benar-benar lupa, nggak sadar, kemudian segera istighfar, semoga Allah ampuni. Karena emang Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Ya Allah, jangan kau hukum kami karena kesalahan, karena kami salah dan karena kami lupa, jangan hukum. Ya kalau dia benar-benar lupa, maka dia segera istighfar seperti yang bilang, insya Allah Allah ampuni, insya Allah, dan semoga pahala puasa tidak berkurang. Ya karena gibah, dusta, adu domba, fitnah, ini dia tidak membatalkan puasa, hadirin. Batal nggak puasanya kalau orang gibah? Hah? Nggak batal puasanya, tapi pahalanya bisa 0. Dapat capek doang dia, dapat lapar haus, nggak ada pahalanya dia di hari itu. Karena apa? Karena dia nggak jaga lisannya, dia nggak jaga matanya nih. Lagi puasa matanya terus ngeliatin, ngeliatin aurat perempuan apa, dia nikmati itu. Ada perempuan emang kebuka ininya pakaiannya, dia nggak alihkan pandangannya, dia nikmati. Yang seperti ini bisa habis pahala puasanya. Gugur kewajibannya, iya, gugur kewajiban puasanya, dia nggak batal puasanya, nggak perlu dia qadha, tapi pahalanya 0. Jadi cuma dapat lapar dan dahaga doang. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sederhana sih, Tat. Kita kalau buka puasa tuh ngikutin di masjid apa di TV? Kadang kita nunggu di masjid kagak ajan-ajan. Muadzinnya kayaknya makan dulu. Ya, di masjid udah selesai, di TV udah selesai. Jadi kita yang mana diikutin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika puasa untuk berbuka, yang diikutin itu matahari terbenam. Yang diikutin matahari terbenam yang diikutin. Makanya kalau kita misalnya lagi nggak di masjid, lagi di pantai nih. Kita lagi di pantai, lagi menikmati sunset sama istri misalnya. Kita lihat jelas nih matahari terbenam, udah terbenam semua. Masjid belum ada yang azan, maka boleh untuk buka puasa. Patokannya itu jelas. Karena yang jadi patokan tuh ghurub syams. Matahari terbenam semua loh ya, bukan terbenam setengah. Terbenam semuanya hilang, maka sudah boleh kita berbuka puasa. Berbeda sama terbit. Ketika kita misalnya batasan sampai terbit matahari, misalnya sholat subuh tuh misalnya, itu sekedar dia terbit sedikit sudah habis tuh waktunya, sudah nggak mesti keluar semua. Berbeda kalau terbenam matahari buka puasa nih, harus benar-benar hilang semua. Udah hilang nih, kita lihat jelas matahari sudah terbenam, masjidnya belum ada yang pada azan, antum boleh batalin puasa, udah boleh. Mungkin muazzinnya lagi makan tahu isi dulu, mungkin boleh antum batalin, nggak apa-apa. Jadi yang jadi patokan itu, kalau misalnya antum nunggu masjid dekat rumah belum azan, terus lihat di TV sudah azan, ya
Kalau yang mengumandangkan azan di TV itu untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, iya nggak apa-apa. Kalau azan daerah sana waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur sana, ya jangan. Ya nggak apa-apa. Yang jadi patokan itu matahari terbenam yang jelas. Kemudian kita yang membantu kita mengetahui masuknya waktu maghrib apa? Ya muazin azan. Makanya juga muazin, ya ketika muazin sudah masuk waktu, dia sekedar batalin puasa dulu lah. Misalnya dia minum air putih dulu, kemudian dia azan. Karena dia ini membantu banyak sekali orang untuk berbuka puasa. Dia nungguin dia azan ini si fulan muazin ini. Maka jangan dia makan kolak dulu. Kesian orang nungguin. Minum dulu segera azan. Insya Allah pahala besar bagi dia. Oh, dengar suara dia orang banyak berbuka puasa. Ya, jadi yang jadi patokan itu matahari terbenam azan. Ya, kalau misalnya azan masjid ini kita tahu nih muazinnya kayaknya makan dulu, bentar di TV, ikutin yang di TV nggak apa-apa. Yang penting yang sudah yakin waktu sudah masuk waktu maghrib. Allah taala alam. Ada lagi bertanya? Ada lagi yang bertanya terkait puasa? Ya, betul. Ya, 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 ya. Dikira azan gitu ya. Ternyata azan, dia makan gitu kan. Dengar azan dia makan, ternyata azan zuhur misalnya. Loh, kena tanya, loh kenapa kok buka azan zuhur? Soalnya mirip kayak azan maghrib gitu. Kalau dia benar-benar lupa, enggak apa-apa. Kalau dia benar-benar lupa enggak apa. Kata Nabi SAW, man shoma fa nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Fa innama at'ama Allah wa saqahu. Barang siapa yang berpuasa, kemudian dia lupa, kemudian dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya karena Allah yang berikan dia rezeki, yang berikan dia makan dan minum, Allah yang berikan dia rezeki makan dan minum tersebut. Jadi kalau misalnya antum lagi puasa, lupa antum, terus antum makan nasi padang 2 bungkus sama es teh 1, batal nggak puasanya? Hah? Nggak batal. Kalau antum beneran lupa ya, nggak batal. Nggak batal. Ya kalau benar-benar lupa nggak batal. Ya mau dia makan sebanyak apapun juga, kalau beneran dia lupa bisa nggak batal. Makanya itu biasanya kalau yang puasa Ramadan sulit terjadi ya. Kalau puasa sunnah mungkin sering. Tapi jika tidak ada, mungkin kita tutup sampai di sini persiapan mau buka puasa. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.